Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari, saya Pendeta David Arthur Hukom, Pendeta Ketua Majelis Jemaat di GPB Jemaat Gamaliel Madiun. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari untuk membuka Alkitab dari Kitab Kejadian pada pasal 3 ayat 22 sampai dengan ayat 24 sebagai bahan renungan kita di malam hari ini. Tapi sebelumnya mari kita tundukkan kepala, kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari baik yang sudah Tuhan berikan. Kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami, supaya kami dapat mengerti dan kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian Kejadian pasal 3 ayat 22 sampai dengan ayat 24 yang menyatakan kepada kita demikian. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa keruk dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Berbahagialah kita yang senantiasa membaca dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu Saudara-saudari, dalam Kejadian pasal 2 ayat 15 diperlihatkan jika manusia yang diciptakan oleh Allah ditempatkan di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Akan tetapi, tujuan tersebut tidak berjalan sesuai dengan rencana, karena ternyata manusia beserta dengan pasangannya, saya menggunakan istilah begitu, telah melakukan tindakan yang melawan Allah dengan memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Keinginan untuk makan buah pohon itu dikarenakan manusia ingin memiliki pengetahuan yang lebih dari yang ada padanya. Ingin punya pengetahuan yang lebih luas, ingin punya pengetahuan yang lebih dalam, bahkan dilihat ingin menjadi sama seperti Allah. Keinginan untuk menjadi sama seperti Allah itulah yang pada akhirnya membuat manusia dan pasangannya terbuang dari Taman Eden. Bapak Ibu Saudara-saudari, menjadi sama seperti Allah berarti manusia mengetahui yang baik, manusia mengetahui yang jahat. Pengetahuan yang ada pada manusia itu pada akhirnya membuat manusia ingin mengatur dirinya sendiri sesuai dengan kehendaknya, bahkan secara ekstrim. Dengan pengetahuan yang ada ini, manusia tidak lagi membutuhkan Allah dalam kehidupannya. Keinginan manusia ini ternyata berlawanan dengan rancangan Tuhan. Perlawanan yang dilakukan oleh manusia bukan hanya membuat dirinya terbuang dari Taman Eden pada waktu itu, tapi manusia mengalami kesulitan untuk berusaha kembali mendapatkan pengetahuan yang sama seperti Allah. Keterusiran manusia dari Taman Eden seakan hendak menyadarkan manusia agar dirinya tidak menyangkal kalau dia adalah ciptaan yang harus melakukan bakti kepada Allah melalui pengusahaan dan pengelolaan tanah. Keterusiran manusia, Bapak Ibu Saudara-saudari, dilihat sebagai cara menjauhkan dari upaya-upaya yang dilakukan manusia untuk kembali hidup dan berorientasi pada Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, manusia dicegah dari kebebasan mengatur dirinya sendiri. Hidup manusia tidak pernah bisa sama dengan Allah. Bapak Ibu Saudara-saudari, terkait dengan pengetahuan yang dimiliki sehingga menjadi sama dengan Allah,
Ada pendapat yang mengatakan jika pengetahuan tersebut hanya sebatas yang mengetahui yang baik dan yang jahat. Tapi manusia masih tetap tidak bisa sama seperti Allah. Bahasa yang digunakan dalam pendapat itu adalah manusia tidak memiliki immortalitas, tidak bisa menjadi kekal. Ketidakmampuan manusia untuk kembali ke pohon kehidupan juga memperlihatkan jika manusia dalam kehidupannya dibatasi oleh kematian dan dibatasi oleh hal-hal lain yang pada akhirnya dihadapi oleh manusia. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dalam bacaan kita diperlihatkan bahwa setelah manusia diusir dari Taman Eden, ada kerub dengan pedang yang menyala-nyala di sebelah timur. Kerub yang dalam bentuk jamaknya itu kerubim, merupakan makhluk-makhluk surgawi yang menjaga pohon pengetahuan tersebut supaya manusia tidak kembali untuk melakukan apa yang pernah dilakukan oleh manusia, bukan hanya meraba, tapi mengambil dan memakannya, sehingga manusia bisa punya pengetahuan yang sama. Dan kalau mau dikatakan dengan meminjam istilah yang ada dalam Sabda Bina Umat malam hari ini adalah manusia berusaha untuk tidak merebut tempat Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, keberadaan kerub di sebelah timur itu lebih memberikan kesan jika sebelah timur itu menunjuk pada Mesopotamia sebagai daerah yang memiliki kebudayaan tinggi dan agama kuat. Hal ini pada akhirnya ingin menyampaikan jika manusia dengan pengetahuannya, dengan kebudayaan yang tinggi juga tidak bisa menembus kekekalan yang Allah miliki. Manusia dengan kebudayaannya, manusia dengan pengetahuannya, sekalipun tinggi dan sangat luar biasa, manusia tetap merupakan makhluk ciptaan yang harus terus mengusahakan bumi yang ditempatinya karena manusia adalah makhluk yang hidup. Manusia adalah makhluk yang harus menghargai kehidupan karena dia diambil bukan hanya dari tanah yang ada di bumi, tapi dari debu tanah yang ada di bumi. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, bacaan kita pada saat ini mengajak kita untuk melihat bahwa perlawanan yang diberikan oleh manusia kepada Allah itu membuat diri manusia tidak bisa melakukan apapun. Keterbuangan manusia itu semakin mempertegas jika manusia itu ada dalam keterbatasan, baik untuk menjadi sama seperti Allah yang kekal, maupun ketika manusia berhadapan dengan kematian. Kemampuan yang dimiliki oleh manusia juga tidak dapat membuat manusia datang kepada Allah. Allah membatasi dirinya sebagai pencipta di hadapan manusia yang merupakan ciptaan. Hanya oleh kasih dan karunia Allah sendirilah pada akhirnya Allah datang kepada manusia, menyelamatkan manusia supaya manusia tidak tambah jauh dari Tuhan, supaya manusia tidak merasa bahwa usaha yang dilakukannya menjadi sia-sia. Dengan cinta dan kasih yang ada pada Allah, batas yang ada antara Allah dan manusia yang diperlihatkan dalam bacaan kita dilewati oleh Allah sendiri, dan manusia diselamatkan, diangkat supaya manusia bisa hidup layak di hadapan Tuhan. Penyelamatan yang Allah berikan kepada manusia justru mengingatkan kita bahwa itu adalah kesempatan yang Allah berikan untuk hidup dalam ketaatan kepada Allah sebagai ciptaan. Allah akan tetap menjadi pencipta dan manusia akan tetap menjadi ciptaan yang takkan pernah bisa mengambil tempat dan kuasa Allah. Maka dari itu, hiduplah dalam ketaatan sebagai ciptaan kepada Tuhan. Kalau hari ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, merasa bahwa saya gagal untuk melakukan kebaikan, maka esok masih ada kesempatan yang pasti Tuhan berikan untuk bisa terus melakukan kebaikan dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Sehingga pada akhirnya kita terus berusaha untuk menjadi orang baik, terus berusaha untuk menjadi orang yang taat. Memang tidak mudah, tapi tentu
harus ada usaha yang dilakukan. Seperti yang diperlihatkan dalam film Mario Bros yang sekarang sedang tayang. Maaf saya harus sebut judul filmnya. Menceritakan bahwa ada salah satu bagiannya ketika Mario Bros diajarkan oleh putri Peach ya, bahwa dia harus melewati berbagai macam rintangan yang pada akhirnya dia mengalami kegagalan. Dia katakan bahwa semua ada prosesnya dan kamu hampir berhasil. Dan yang pasti jangan pernah merasa gagal lalu menjadi rendah diri, tapi teruslah berusaha menjadi orang yang taat dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara-saudari. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara-saudari bersama-sama dengan keluarganya masing-masing. Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami berterima kasih kepada Tuhan kalau kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah apa yang kami baca dan kami renungkan boleh menjadi pegangan bagi kehidupan kami. Ketika kami akan beristirahat, biarlah Tuhan memberkati istirahat malam kami, supaya kami boleh bangun pada pagi hari esok dengan tubuh yang nyaman dan segar untuk melanjutkan kehidupan kami dalam ketaatan kepada Tuhan. Dan biarlah kami terus diingatkan sebagai ciptaan Tuhan. Hidup kami merupakan bakti kepada Allah, dan kami tidak pernah bisa mengambil tempat Allah. Dan dalam keberadaan kami sebagai ciptaan, kami adalah makhluk yang rapuh. Tapi dalam kerapuhan ada kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami karena cinta dan sayang Tuhan dalam kehidupan kami. Kalau hari ini kami menyakiti orang lain lewat perkataan kami, lewat sikap kami, lewat segala sesuatu yang kami lakukan, biarlah pengampunan yang berasal daripada Tuhan itu diberikan kepada kami dan juga kepada orang-orang lain yang juga mungkin secara tidak sengaja mereka juga menyakiti kami. Ajarkan kami untuk menjadi saluran berkat bagi setiap orang yang berjumpa dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa dan sembahyang kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Salam dari Madiun.